Shalom saudara, saudara kita ketemu kembali ya. Jadi di sesi 3 ini saya pikir ini sesi terakhir lah Bu Sri ya mengenai Adam manusia pertama ya. Nah jadi kita akan lanjutkan saudara ya. Saudara jadi waktu Adam dan Hawa itu diusir keluar dari Taman Eden, mereka kan memiliki anak ya. Ya. Mereka kembali ke lingkungan mereka, ke suku mereka, lalu mereka punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain itu iri hati atas Habel karena persembahannya ditolak oleh Allah, sedangkan Habel diterima. Akhirnya Habel dibunuh dan dia lari gitu saudara. Ya dia lari. Sebenarnya kalau ada misalnya orang Kristen atau yang mengajarkan bahwa Kain itu kawin dengan keturunan dari Adam sudah nggak tepat kan? Karena pada waktu itu kalau hanya bercerita Adam itu manusia pertama yang dan Hawa yang mengisi, yang hanya ada mereka aja berdua sebagai orang tua di bumi ini, Kain nggak perlu lari takut kan? Gitu. Berarti kan ada orang lain. Ada yang dikejar-kejar kan? Nah terus habis itu kan dikatakan Kain itu akhirnya lari dari lingkungannya. Allah memberikan tanda nanti tidak akan yang membunuh kamu begitu ya kan, karena Kain takut gitu dengan suku-suku yang lain juga gitu. Nah rupanya dia lari begitu jauhnya sampai dia ketemu sama kelompok-kelompok manusia yang lain ya yang tidak punya roh saudara, dan dia kawin ya. Di situ kan sudah dijelaskan kemarin oleh Ibu Sri ya di Kejadian pasal 4 ayat 17 itu ya, keturunan Kain sampai ayat berapa ini, ayat 24 tidak ditulis umur, berarti dia tidak ada roh keturunannya. Jadi Kain yang punya roh kawin dengan perempuan yang tidak ada roh, anaknya nggak ada roh, itu ditulis dengan tidak ada umur gitu ya. Sedangkan kalau di Kejadian pasal 5 ini keturunan Adam kan setelah Habel meninggal, Kain itu meninggalkan Adam dan Hawa. Di sini dikatakan Adam dan Hawa ya memperanakan Set gitu ya, punya anak yang ketiga Set begitu. Nah setelah itu baru Adam punya anak-anaknya yang lain begitu. Nah di sini kalau kita lihat keturunannya Adam semua sampai di Nuh ya 30 ayat 32 Kejadian 5 sampai Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32 itu semua berbicara mengenai keturunannya keturunannya Adam yang punya umur. Artinya dia punya yang keberadaan roh saudara begitu ya. Jadi kita di sini kita tahu bahwa ternyata Adam itu ada manusia pertama yang menerima roh gitu ya. Artinya dialah dari sekian banyak manusia yang diambil oleh Allah dan diberikan roh, itulah Adam ya. Lalu dibawa ke Taman Eden, jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, punya anak Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain, Kain lari begitu. Dan Kain ketemu dengan manusia yang lain dan kawin, tapi perkawinan mereka disebut perkawinan campur lah antara manusia yang punya roh dengan manusia yang tidak ada roh. Dan hasilnya ada manusia yang tidak ada roh ya, itu ditulis pada keturunan Kain yang tidak ada umur. Walaupun mereka punya peradaban ya, tidak ada secara fisik tidak ada bedanya, tapi di hadapan Allah itu dibedakan keturunan Kain adalah yang tidak punya roh, maka tidak ditulis umur. Sedangkan Adam keturunannya itu di hadapan Allah adalah yang punya roh, maka ditulis umurnya saudara begitu ya. Nah coba kita lanjut ya. Nah di Kejadian 6 Bu Sri, coba kita Kejadian 6 pasal 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah di sini dikatakan waktu itu baik keturunan Adam maupun keturunan manusia yang lain memang sudah banyak ya kan. Nah dikatakan makin banyak gitu ya kan. Terus anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah anak-anak Allah di sini
banyak yang mengajarkan itu malaikat, itu yang pertama, gitu. Ya kan? Jadi mereka mengatakan itu malaikat, gitu. Karena mereka terpengaruh dengan mitologi Yunani, gitu. Ya kalau mereka mengatakan demikian, akhirnya tidak relevan karena malaikat itu seperti yang kita tahu ya, di misalnya Ibrani pasal 1, malaikat itu adalah roh-roh yang melayani Allah. Roh, keberadaan roh. Roh itu tidak bisa bersetubuh dengan yang punya tubuh. Iya. Begitu ya. Jadi ini nggak tepat saudara. Apalagi Yesus sendiri menjelaskan, coba di Matius pasal 20 berapa ya? 22 ayat 29 coba Bu Sri. Matius. Matius 22 Ayat 29. ini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, jadi malaikat itu tidak mungkin kawin saudara. Karena malaikat itu berbeda dengan manusia. Kalau malaikat itu diciptakan Allah sekaligus. Karena mereka keberadaannya roh. Maka tidak kawin dan mengawinkan. Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh ini anak-anak Allah ini adalah malaikat yang kawin dengan manusia, itu udah tidak tepat saudara. Ya, jadi di sini yang dimaksud anak-anak Allah itu adalah manusia yang punya roh dari Adam. Ya, nah yang kita bisa lihat lebih jelas lagi, misalnya Adam itu yang punya roh. Bu Sri buka coba di Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 Ya. ayatnya yang ke-38 aja. 38 ayat terakhir. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya. Jadi anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, anak Allah di sini maksudnya manusia diberikan roh yang bersifat perempuan, yaitu Hawa yang bisa mengandung anak. Makanya Adam itu disebut anak Allah yang diberikan roh gitu maksudnya. Pada manusia itu diberikan roh gitu ya. Jadi anak-anak Allah di sini adalah keturunan dari Adam. Sedangkan anak-anak manusia ini ya adalah yang dari lingkungannya Adam sebelumnya ya, yang memenuhi seisi bumi ini, yang tidak memiliki roh gitu. Mereka punya budaya yang tinggi saudara. Coba di sini coba di ayat 4 coba Bu Sri dilihat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Jadi karena ada perkawinan campur antara yang punya roh dan tidak ada roh, ya, maka mereka melahirkan keturunan yang tidak ada roh. Artinya begitu. Artinya mereka itu tidak takut akan kematian yang akan datang gitu. Maka disebut orang-orang perkasa, kenamaan. Jadi mereka tidak mengenal kematian yang kedua, yaitu kematian roh. Sedangkan kalau kita mengenal kematian kedua, Alkitab sudah mencatat kematian kedua itu yaitu yang dibuang ke lautan api. Kalau kematian pertama tubuh ini saudara, begitu. Ya. Nah, inilah perkawinan campur inilah yang akhirnya menyebabkan manusia yang tidak ada roh makin banyak di bumi ini pada waktu itu. Sehingga Allah melihat rencananya bisa bisa gagal gitu ya. Terhalang ya. Terhalang. Ya, kalau gagal itu sebenarnya Allah tidak mungkin gagal gitu ya. Terhalang. Tapi penghalang apapun tetap tidak menjadi masalah bagi Allah kan. Penghalang itu akan didobrak oleh Allah begitu. Ya, maka ayat berikutnya coba dibaca. Ketika
dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sebab menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Cukup ya. Nah, jadi Allah melihat karena perkawinan campur itu begitu banyak, sehingga akhirnya Allah memutuskan untuk mengembalikan mereka kembali menjadi air. Ya, karena asal mereka kan dari air kan. Air, muncul debu tanah terus dijadikan mereka. Maka Allah memikir rencana untuk membinasakan mereka semua begitu. Ya, jadi kenapa? Karena perkawinan campur itu. Jadi yang dikatakan di sini kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, artinya ini itu ya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Harusnya kan roh dengan roh ya, tapi ini semakin banyak ya, roh yang tidak ada rohnya itu kawin campurnya semakin banyak. Betul. Ya sama seperti sekarang. Kalau kita tidak hidup sesuai kehendak Allah, dibuang oleh Allah ke lautan api. Ya. Nah, coba kita lagi belajar kan Adam itu manusia pertama kan. Nah, ini saya gambarkan supaya saudara lebih paham maksud saya. Jadi pada awalnya di Kejadian 1 itu 26-27, Allah menciptakan sepasang manusia. Ya, sakanekeba jantan dan betina. Belum ada roh. Lalu tugasnya adalah memenuhi seisi bumi ini. Ya, beranak cuculah. Betul ya, Bu Sri ya? Lalu dari sekian banyak orang itu, di Kejadian 2 ayat 7, Allah memilih satu manusia ini, dari yang banyak ini, oleh Allah diberikan roh dan dibawa ke Taman Eden. Inilah Adam. Ya, lalu Allah mengatakan, tidak baik Adam sendirian. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Gitu. Ya, kalau tidak Adam akhirnya melihat perempuan lain di luar Eden yang tidak ada roh ini, ya. Maka kalau Adam langsung kawin dengan yang tidak ada roh, jadinya nggak ada roh. Maka Hawa dijadikan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam ini. Nah, karena mereka itu menjadi keberadaan roh, diberikan perintah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, gitu. Sebab pada hari mereka makan, mereka mati, ditipu oleh ular mereka. Akhirnya mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pertama kepada Hawa dulu, ya, lalu diberikan kepada Adam. Dosanya Hawa itu dosa yang mirip seperti iblis, bersifat Satan, melawan Allah. Ingin menjadi Allah. Tapi karena Hawa dulu ini yang kena, ya, maka Hawa disebut penolong yang sepadan. Artinya sekalipun Hawa ini dosanya bersifat melawan Allah, ingin seperti Allah, tetapi karena Hawa itu diambil dari Adam, ya, maka Adam ini kan asal mulanya. Maka ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dosa Adam berbeda dengan dosanya Hawa. Kalau dosa Hawa bersifat Satan, seperti iblis, ingin melawan Allah, ya kan, ingin menjadi seperti Allah. Tapi kalau dosa Adam adalah dosa apa, Bu Sri? Ketidaktaatan. Ya. Lalu mereka juga, inilah disebut dosa asal sebenarnya. Kita ini cabang dari Adam ini. Ya. Nah, karena Allah mengasihi manusia, maka Allah tidak memperbolehkan manusia untuk tetap tinggal di Taman Eden, di mana selain di dalam itu selain ada buah pengetahuan baik dan jahat, ada juga buah pohon kehidupan. Karena roh mereka sudah mati karena melanggar firman kan, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jangan sampai makan buah pengetahuan, buah kehidupan. Karena kalau mereka makan buah kehidupan, tidak bisa lagi diselamatkan. Gitu. Maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, Adam dan Hawa keluar, punya anak Kain dan Habel. Tapi Kain iri hati pada Habel. Habel mati dibunuh. Ya, lalu Kain lari dari lingkungan Adam. Dia lari. Lalu dia melihat dari sekelompok manusia ini dia kawin. Gitu. Ya, perkawinan antara Kain dengan manusia yang lain yang tidak ada roh menghasilkan keturunan yang tidak ada roh. Begitu. Maka selanjutnya karena Adam dan Hawa anak yang satu lari, Kain kan, Habel mati, maka dia punya anak lagi, Set kan, yang tadi kita baca, dan punya anak. Inilah keturunan yang punya roh. Nah,
yang punya roh ini disebut anak-anak Allah. Rupanya tertarik kepada anak-anak manusia. Maka terjadilah perkawinan campur, saudara. Itulah kejahatan di mata Allah. Jahat di mata Allah itu artinya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dibinasakan, saudara. Saya ulangin, kejahatan yang di mata Allah itu adalah kejahatan yang mana ciptaan itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka dibinasakan. Maka penjelasannya kawin campur itu yang punya roh ini satu, kawin dengan yang punya roh, hasilnya punya roh. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Tapi yang punya roh kawin dengan yang tidak punya roh, hasilnya tidak punya roh. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0 juga. Jadi di sini ini yang tidak ada roh kawinnya makin banyak orangnya juga. Lalu yang di sini yang punya roh kawin dengan yang tidak ada roh. Jadi akhirnya yang tidak punya roh makin banyak. Sedangkan Malaki 2 ayat 15 mengatakan Allah begitu banyak menciptakan banyak roh, tapi hanya kepada manusia diberikan 1 roh. Supaya apa? Supaya Yesus bisa datang sebagai jalan anak manusia itu. Begitu. Kalau manusia nggak ada rohnya makin banyak, akhirnya manusia nggak ada rohnya hilang, udah Allah tidak bisa datang. Maka yang menghalangi Allah dibinasakan. Maka kepada semua orang ini Allah akan membunuh mereka, membinasakan mereka untuk dikembalikan ke air, saudara. Nah, seperti itu ceritanya. Coba kita lanjut, Bu Sri. Di ayat 8 sampai 9. Ya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Cukup ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nah, kita udah tahu zaman Nuh itu zaman air bah, begitu. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Ya kan? Ya. Nah, di dalam bahtera itu ada Nuh dan istrinya dan 3 anaknya, Sem, Ham dan Yafet beserta istrinya masing-masing. Itu mereka semua punya roh semua, gitu. Lalu kepada binatang ya itu diperintahkan sepasang-sepasang. Ya. Nah, ada yang berapa pasang gitu ya. Intinya binatang-binatang itu yang diselamatkan masuk ke dalam bahtera itu, begitu ya. Saudara mungkin kalau ada beberapa kejadian ya, kalau kita lihat misalnya kan kita sekarang kan zamannya internet gitu ya, jadi kita bisa mendapat informasi itu cepat gitu ya. Kadang-kadang kita lihat misalnya ada kejadian kayak ada kejadian tsunami atau gempa bumi ya, biasanya binatang-binatang itu punya insting ya, mereka langsung kabur ya. Nah seperti itu, jadi Allah sepertinya memberikan insting kepada binatang sepasang-sepasang itu ya. Untuk mereka menjauh dan mendekati kapal, ada yang menjauh juga gitu. Untuk Allah binasakan, termasuk manusia, begitu. Ya, nah sekarang apa yang dimaksud dengan Nuh itu yang benar dan tidak bercela? Ya. Nah, Bu Sri tahu sempurna nggak arti sempurna? Sempurna itu ya sesuai dengan penciptanya. Oke, gitu. misal bolpen ini. Bolpen ini untuk apa? Nulis. Untuk nulis. Untuk nulis ya, saudara. Kalau misalnya saya tulis nggak keluar tintanya, ya nggak sempurna lah. Nggak sempurna ya. Nggak bisa dipakai. Ya, jadi maksud saya begini, saudara. Dari awal, ya, dari penjelasan kita yang 2 sesi sebelumnya, Allah sudah mendesain bahwa roh manusia itu, ya, untuk bisa ditinggali oleh Allah. Maka kita sering mendengar, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa di hadapanmu, ya kan? Dalam hatiku aku merindukan Yesus, dalam hatiku aku merindukan Allah, dalam hatiku. Jadi di dalam hati itu ada roh, dan roh manusia itu bersifat perempuan, bisa menanggung firman, bisa menanggung darah dan daging Yesus, bisa menanggung nama Yesus, bisa menanggung Roh Kudus. Maka roh jiwa manusia dikatakan sebagai bait Allah, di mana Allah bisa tinggal, saudara. Begitu, ya. Itulah arti kata
sempurna. Ya. Maka dikatakan Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela, saudara. Begitu. Dialah yang sempurna. Kenapa? Karena dia memelihara istri dan keturunannya sebagai keberadaan roh. Karena mungkin dia punya nenek moyangnya sebelumnya dari Adam kan. Dia dengar bahwa Adam itu dari leluhur dia ya, kakek nenek moyang dia pernah dibawa ke satu tempat yang namanya Taman Eden. Di situ ada penguasanya, ada pemiliknya, ada pemimpinnya gitu. Maka mereka punya perasaan takut akan Allah. Maka pada zaman Enos orang mulai memanggil nama Tuhan gitu ya. Jadi hanya Nuh yang menjaga hubungannya dengan Allah yang roh itu karena dia itu keberadaan roh. Itulah yang sempurna sekarang saudara. Ya, maka kita zaman sekarang ini karena kita semua itu adalah keberadaan roh. Kenapa? Karena kita tahu kan zaman akhir bah ya, hanya Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan menantunya yang keberadaan roh itu yang selamat, yang lainnya binasa saudara. Yang istilahnya gugur, yang hilang, yang sudah dihukum oleh Allah dengan air bah begitu. Ya, maka sekarang ini kita ini semua adalah cabang dari Adam, gitu. Ya, kalau keturunan Nuh kan cabang dari Adam. Nuh punya 3 anak. Setelah selesai air bah, ya kan kurang lebih setahun itu, ya kan anaknya pencar. Sem ke arah timur, kalau Ham ke selatan, kalau Yafet ke arah barat, begitu. Ya, nah jadi walaupun kita ini berbagai suku bangsa, tapi di hadapan Allah kita itu hanya cabang dari Adam. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melupakan keberadaan kita yang roh sehingga kita tidak mencari Allah, ya, tidak membutuhkan Allah, ya, sehingga kita mengabaikan Allah, akhirnya kita hanya terfokus pada tubuh, ya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan hal itu akan kita. Coba kita buka di Matius. Bu Sri, di Matius pasal 24 ayat 38. Ya, coba. Mesti baca. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. 24. Matius 24 ayat 38. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada, enggak dong ya. Enggak apa-apa, coba itu aja. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Ya, jadi saudara, zaman kita sekarang pun tidak ada bedanya dengan zaman Nuh gitu. Pada waktu Nuh, mereka itu hanya yang keberadaan roh mengabaikan. Keberadaan roh mereka melihat anak perempuan cantik-cantik gitu. Ya, akhirnya mereka kawin gitu. Mereka membuat budaya kebudayaan gitu. Ya, mereka mengabaikan keberadaan roh. Kalau Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, ya, karena dia tidak ada celak. Artinya yang sempurna. Nah, kita ini, saudara, ada keberadaan roh. Jadi kalau kita mengabaikan kita ini keberadaan roh, ya, lalu kita tidak mencari Allah, tidak mencari siapa yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, ya, Allah pencipta kita, dan tidak mengakui Yesus Kristus anak Allah yang datang dengan tubuh mencurahkan darah, kita binasa, saudara. Begitu. Ya, karena kita fokus pada tubuh, tidak ada bedanya dengan pada zaman Nuh, begitu. Lalu karena Allah mengatakan ia menjadikan kita menjadi baitnya, begitu ya. Maka roh jiwa kita sudah sewajarnya harus menerima nama Yesus atau Roh Kudus yang datang. Karena 1 Korintus pasal 3 sudah mencatat itu, saudara. Ya, bagi mereka yang mengambil hal demikian,
pada waktu itu, waktu Yesus datang kedua kali, ya, kita semua yang mengabaikan itu akan diminasakan, akan dihukum yang lebih mengerikan lagi. Kalau pada zaman Nuh kan mereka yang tidak ada roh atau yang kawin campur yang tidak taat binasa, ya. Kalau yang kawin campur yang tidak taat, mereka juga istilahnya dibuang gitu ya oleh Allah ya. Memang nanti kita akan bicara mengenai ada penjara roh juga. Tapi mereka yang tidak ada roh itu binasa kembali ke air karena asal mereka dari air. Jadi berhenti sampai di situ saja ya. Tapi yang jadi masalah kita ini yang punya roh ini ya. Iya. Coba kita buka lagi ayat Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia sudah dihukum ya. Awalnya umur manusia kan kurang lebih 1000 tahun lah ya. Habis itu menyusut menjadi 120 tahun ya. Jadi Allah sudah mengatakan rohku tidak selama-lamanya hanya 120 tahun saja. Jadi artinya kepada tubuh manusia sudah dihukum oleh air bah begitu ya. Jadi tubuh kita itu dulu awalnya mungkin hampir mencapai 1000 tahun gitu, tapi sudah dihukum oleh Allah hanya tinggal 120 tahun. Tapi yang pasti setelah Nuh ya, manusia yang tidak ada roh itu sudah nggak ada saudara gitu, udah hilang, udah gugur. Nephilim itu udah gugur gitu, yang tidak terpilih udah hilang. Sekarang di hadapan Allah kita semua walaupun dari berbagai suku bangsa, kita adalah keturunan dari Adam yang mana ada keberadaan roh. Nah, di sini dikatakan sebab sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah dihakimi. Artinya kita semua akan mengalami kematian tubuh. Entah kita orang Kristen atau orang dari agama atau keyakinan apapun, dari suku apapun, akan mengalami kematian tubuh ini. Kematian tubuh ini sudah dihakimi, sudah dihukum oleh Allah dengan air bah. Tapi karena kita keberadaan roh, yang mana roh kita itu cabang dari Adam, dan Adam dan Hawa itu sudah melakukan ketidaktaatan akan firman, sehingga rohnya terputus dari Allah, itulah dosa. Dosa itu artinya terputus dari Allah. Ya, jari ini Bapak Ibu hidup karena terhubung. Tapi kalau terputus ini, kalau saya putus ini, jari ini, bisa hidup nggak Bu Sri? Enggak. Mati, gitu. Jadi kalau sudah tidak berfungsi, apakah ini saya simpan? Pasti saya buang, begitu. Ya, saudara tahu kan, misalnya ada orang yang mungkin menderita satu penyakit sampai hitam, ya kan? Itu artinya udah mati. Kalau diteruskan akan menjalar, maka diamputasi, dibuang. Itulah dosa. Dosa itu terputus dari Allah. Dan karena sudah tidak berfungsi, dibuang. Karena manusia itu keberadaan roh, rohnya mati. Dosa itu mati, rohnya mati. Maka upah dosa yaitu maut, dibuangnya ke lautan api. Itulah arti dari sebab sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Yang dihakimi apa? Rohnya, saudara. Ya. Nah, jadi kita tahu ya, saudara ya, sebab tanpa Yesus kita tidak bisa dapat keselamatan. Coba ayat berikutnya Bu Sri. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin saudara. Amin. Ya, jadi Yesus datang 2000 tahun yang lalu itu udah selesai. Dia udah datang. Datangnya apa? Untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyatakan namanya, untuk menyatakan kemuliaannya. Dan dia mengatakan, ya, aku datang untuk menebus upah dosa manusia yaitu maut pada tubuhnya. Maka dia harus mati di kayu salib. Ya, lalu dia juga mencurahkan darahnya untuk menghidupkan kita. Ya, maka barang siapa yang percaya hatinya dan mulutnya mengaku Yesus Kristus anak Allah, rohnya menerima darah Yesus. Ya, nah bukti dia itu hidup
dia mulai masuk ke dalam Yesus lewat baptisan. Ya, Nuh itu kan seperti kan diselamatkan karena bahtera kan. Iya, bahtera. Jadi yang menyelamatkan kita kan Yesus, maka harus masuk ke dalam Yesus lewat baptisan. Gitu. Nah, keluar dari air kita itu ciptaan yang baru, saudara. Ya, itulah kehendak Allah. Maka nanti Yesus datang kedua kali itu menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang punya nama Yesus, saudara. Yang tidak ada nama Yesus dibuang ke neraka. Itu artinya yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, yang bercela. Gitu, sama seperti kejadian di Nuh itu, saudara. Ya, amin, saudara. Amin. Kira-kira saudara bersyukur nggak? Berterima kasih nggak kepada Tuhan Yesus? Pastilah. Ya, sudah sewajarnya kita menghormati Yesus dengan mentaati seluruh perintahnya. Ya, itulah orang yang sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Allah. Ya, maka kita harus mengakui Yesus Kristus anak Allah untuk keselamatan roh jiwa kita. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi saudara sudah tahu ya bahwa Adam itu benar manusia pertama gitu ya, yang menerima roh. Ya, tapi sebelum Adam sudah ada manusia yang lain. Itu mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan tahun sebelum Adam. Tapi saudara tidak usah terlalu mampu pusingkan itu. Yang penting saudara tahu, oh dari sekian banyak manusia, ya 6 hari penciptaan itu ternyata fokusnya ke manusia. Dan itu bisa aja terjadi ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Manusia itu sudah ada. Dan manusia itu bukan berevolusi, bukan kera menjadi manusia ya. Jangan, tidak boleh berpikir demikian lagi, saudara. Ya, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dari gambar wujud Allah, yaitu Yesus gitu. Lalu dari sekian banyak manusia itu Allah mengambil satu orang, dipilih, diberikan roh, itulah Adam. Maka dibawa ke Taman Eden. Ya, dari Taman Eden Allah mengatakan tidak baik Adam sendirian. Maka dari tulang rusuk Adam Hawa dibuat. Ya, maka Hawa itu ada cabang dari Adam yang mana Hawa itu juga keberadaan roh. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, ya, punya anak Kain dan Habel. Tapi Kain membunuh Habel. Lalu Kain lari dari lingkungan Adam dan Hawa ketemu dengan manusia yang lain sebelum Adam itu. Secara fisik tidak ada bedanya. Tapi di hadapan Allah yang roh, Allah lihat ada yang roh apa tidak ada roh gitu. Waktu itu ya, gitu. Nah, lalu Kain kawin campur gitu. Terus Adam dan Hawa punya anak Set lagi dan punya anak-anak yang lain. Dan mereka mempertahankan hidup mereka sebagai yang roh. Punya keturunan banyak sebagai roh. Tapi yang punya roh melihat yang tidak ada roh juga. Kawin campur seperti Kain. Akhirnya yang tidak punya roh makin banyak. Maka pada zaman Nuh Allah membinasakan. Gitu. Ya, membinasakan. Maka hanya Nuh yang mendapat kasih karunia karena dia tidak ada cacat celah dan berjalan bersama dengan Allah. Artinya dia tahu dia keberadaan roh dan menjaga posisi dia. Nah, sekarang di zaman ini semua manusia di hadapan Allah yang roh, semua keberadaan roh. Tapi dibedakan roh yang mati dan roh yang hidup. Roh yang hidup adalah yang sudah menerima darah Yesus. Dan roh yang hidup itu harus menerima nama Yesus. Ya, yaitu Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus. Lalu orang yang menerima Roh Kudus pun harus mentaati pimpinan Roh Kudus, yaitu dengan mentaati seluruh firman yang disampaikan oleh Yesus yang diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Itulah orang yang tanpa cacat celah di hadapan Allah yang hidup, yaitu Yesus, saudara. Ya, nah jadi itu saudara kita ingin sampaikan mengenai Adam. Semoga pembahasan ini saudara dapat gambar yang jelas mengenai Adam. Kenapa? Karena sama seperti kita memakai pakaian, Bu Sri ya. Kalau pakaian itu tidak rapi, miring, itu dari mana awalnya? Karena kancing pertamanya udah salah, gitu. Kalau kancingnya udah salah, kebaunya juga salah. Nah, banyak juga pengajaran yang tidak bisa membedakan antara nyawa dengan roh, begitu. Ya, karena nyawa mereka akhirnya endingnya ujungnya nggak ketemu Yesus sebenarnya. Terus mereka memakai ilmu cocoklogi, dicocok-cocokkan. Itulah dogma. Tapi kalau kita ayat menjelaskan ayat dan apa yang tersirat Alkitab memang benar adanya, asal dituntun oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sendiri tidak melampaui firman. Maka saudara harus rendah hati di hadapan firman. Dengan kata yang rendah hati di hadapan Yesus. Baru Allah membuka rahasianya kepada saudara dan saya. Begitu.
Amin saudara. Ya, itu aja Bu Sri mau tambahkan lagi apa? Ya, udah. Cukup ya? Ya kita berdoa ya. Bapak terima kasih buat hari ini kami boleh sharing mengenai Adam, manusia pertama yang keberadaan roh. Terima kasih karena kami menyadari kami ada keberadaan roh. Kami harus dihidupkan dengan Engkau Bapa, karena Engkau telah menetapkan bahwa manusia boleh masuk ke dalam Yesus, masuk ke sorga melalui Yesus. Maka Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, dialah Adam akhir yang datang dengan tubuh, mati di kayu salib menanggung upah dosa manusia yaitu maut pada tubuhnya dengan kematiannya di kayu salib. Sekaligus menghidupkan roh jiwa manusia dengan pencurahan darahnya. Maka barang siapa yang berseru memanggil nama Yesus dan mengakui Yesus Kristus anak Allah, dia mendapat hidup, minum darah Yesus menjadi hidup, dan Bapa boleh menerima nama Yesus sehingga roh jiwanya menjadi bait Allah. Bapak, biarlah pemahaman ini setiap pendengar suara menghidupkan sungguh-sungguh mengamini firman-Mu, dan biarlah mereka semua ilahi dan rohani. Itulah kerinduan-Mu yang Kau taruh di hati kami berdua Bapa. Maka Bapa, biarlah lewat channel ini, suara menghidupkan ini, mereka yang mendengarnya sungguh-sungguh menerima berkat yang kekal, yaitu nama Yesus dan roh jiwa mereka. Bapak terima kasih, pakailah pelayanan ini sekalipun kecil di hadapan-Mu, tapi biarlah melalui pelayanan ini nama Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan, sebagaimana mereka yang mendengar YouTube ini juga. Bapak terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke saudara, kita akan ketemu pada sesi berikutnya atau pada topik yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.